dialog keagamaan, itu gerakan lintas keagamaan. Nah, yang menghambat gerakan lintas keagamaan itu kata Teh Hawis itu eh, adanya sikap fundamentalis yang tinggi. Tapi di sisi lain fundamentalis dalam setiap agama adalah hal yang sangat penting sekali dan jangan sampai hilang. Nah, yang jadi pertanyaan Teh Hawis itu katanya bagaimana cara agar bisa bersifat eksklusif tanpa menghilangkan sikap fundamentalis dan bagaimana cara mempertahankan keduanya. Terima kasih. Eh, Jawaban dari saya itu sebenarnya kalau di pembelajaran waktu waktu mata kuliah Susgera itu ada kan pembelajaran dialog keagamaan itu. Nah, yang saya ketahui itu dalam ketika Susgera menjelaskan itu ada 3 pendekatan ketika menghadapi keragaman perbedaan agama. Yang pertama itu ada pendekatan eksklusivisme, kedua itu inklusivisme, yang ketiga pluralisme. Nah, tapi sejarah itu ada yang lebih bagus katanya, yaitu pendekatan integritas terbuka. Nah, yang pertama itu yang saya bahas dulu eksklusivisme. Yang eksklusivisme itu lebih kebenaran yang lengkap itu hanya ditemukan di dalam satu agamanya sendiri. Nah, jadi mereka hanya ini adalah kaum-kaum fundamentalis biasanya. Jadi menganut paham eksklusivisme. Nah, kemudian ada juga inklusivisme. Kalau inklusivisme itu menerima adanya pewahyuan dalam agama-agama lain yang juga menjadi tanda dan saran untuk menuju keselamatan. Jadi hanya lebih ke toleransi saja kalau yang inklusivisme gitu. Kalau yang ketiga itu pluralisme. Kalau pluralisme itu mereka meyakini bahwa semua agama juga sama gitu. Tapi kalau kata sejarah, kalau misalkan pluralisme itu ada bahayanya juga karena mereka terlalu dekat dengan yang agama, jadi keyakinannya itu tidak tidak apa eh, jadi tidak punya kepercayaan sendiri gitu. Kayak kalau yang pluralisme itu melihat agama sebagai jalan yang sama-sama sah untuk tujuan yang sama. Jadi kalau misalkan semua agama sama, terus yang salah itu yang mana? Kalau kata sejarah dulu. Terus kalau yang jadi jawabannya itu lebih ke integritas terbuka kalau menurut saya. Jadi ketika kita menganut paham integritas terbuka, kita itu yakin dengan kepercayaan agama kita sendiri. Jadi ada sikap fundamentalis juga dalam diri kita hampir sama dengan eksklusivisme, tapi ketika kita menganut pendekatan integritas terbuka itu, pemahaman kita kepada agama lain juga eh, saling bertoleransi seperti itu. Jadi tidak tidak saling menyalahkan. Ya betul ya, tantangan gerakan keagamaan baru, gerakan keagamaan yang populer saat ini memang banyak ya, khususnya memang dalam hal moderatisme agama gitu. Mungkin ke depan kita perlu mengkaji juga, meneliti apakah gerakan keagamaan yang populer yang memang seperti Siful Muda Hijrah, apakah itu secara keagamaan begitu, apakah sudah moderat atau belum? Itu pertanyaan yang menarik menurut saya kalau kalau dibahas gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita mengacu ke buku panduannya Kemenag, misalnya ada di situ buku eh, panduan moderasi beragama. Nah, ini yang penting gitu. Jadi ketika misalnya kita meneliti tentang SIF Pemuda Hijrah, jadi tidak hanya tidak hanya kepopuleran mereka yang diteliti, tetapi juga perlu dilihat secara mendalam apakah mereka itu sudah moderat atau belum begitu. Kalau misalkan kalau misalnya moderatnya itu seperti tadi misalkan yang sudah dijelaskan oleh Terika, mempunyai kontribusi bagi bangsa dan negara misalnya, kalau mengacu pun ke definisi dari Esposito itu sudah moderat begitu. Tapi kan tantangannya adalah uh, ya secara umum, secara general bisa diterima atau tidak begitu. Mungkin nanti Terika kalau misalnya fokus di gerakan keagamaan baru bisa meneliti soal hal ini gitu. Apakah mereka secara ajaran secara model beragamanya itu atau moderat, atau justru sebaliknya, karena memang stigma di SIF juga kan begitu. Hanan Ataki lulusan Al Azhar, kemudian juga ya di
Pilkada 2019 juga mendukung salah satu partai politik yang berhaluan Islam, yang ujungnya sejahtera begitu. Jadi harus di ini juga begitu. Termasuk kontribusi terhadap politiknya. Menurut saya ini juga sangat menarik juga. Apakah gerakan-gerakan keagamaan yang kontemporer seperti SIF itu apolitis atau justru terlibat juga dalam politik praktis begitu. Kalau misalkan Ustadz Hanannya begitu dulu, sikapnya begitu, lantas bagaimana gitu? Karena gerakan tarbiyah juga masuk ke sini gitu. Jadi ajarannya itu masuk ke SIF Pemuda Hijrah ini. Menurut saya ini suatu yang menarik kalau misalkan kita telah lebih dalam gitu, karena saya lihat juga di beberapa jurnal yang membahas tentang SIF Pemuda Hijrah ini masih hanya seputar apa ya, seputar uh, efeknya gitu dari pemuda hijrah yang apa yang dianggap sesuatu gerakan yang anti mainstream yang populer di perkotaan. Nah, itu mungkin untuk yang Teh Rika. Kemudian untuk yang Kang Restu, menurut saya kalau misalkan lebih menarik dan lebih mendalam kalau fokus juga begitu terhadap satu case, satu satu kelompok yang memang itu sudah ajeg, sudah bisa dikatakan sebagai gerakan lintas keagamaan gitu. Jadi tidak hanya membahas tentang materi menurut saya, tapi kalau misalkan ditambahkan studi kasusnya, misalkan ada sebuah kelompok anu itu bisa lebih 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 menarik, lebih seksi untuk dibahas begitu. Jadi tidak hanya materinya secara general, misalnya ada satu kelompok atau gerakan lintas keagamaan yang yang sangat unik misalkan, atau tadi dibahas juga soal toleransi. Misalkan di Bandung itu banyak kampung toleransi, misalkan di Paledang, terus di mana lagi ya, di Paledang Lengkung itu eh, menurut saya banyak sumbernya, referensinya itu menjadi model toleransi begitu, yang di sana hidup beberapa agama Buddha, agama Kristen, Islam juga di situ, yang itu bisa menjadikan model begitu. Kalau misalnya itu dibahas, itu sesuatu yang menarik juga. Jadi kita sekarang selalu diributkan dengan populisme Islam begitu, dengan toleransi, intoleransi dan sebagainya. Itu menurut saya penting ya kalau kita sebagai mahasiswa untuk mengadres isu-isu tersebut sehingga bisa dikonsumsi oleh publik gitu, secara luas. Itu mungkin Bapak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk tadi itu seperti kayak, jadi Rika tuh mengkategorikan Pak antara gerakan keagamaan yang ada di Indonesia gitu, gerakan keagamaan sebelum kemerdekaan, lalu gerakan keagamaan saat kemerdekaan, dan gerakan keagamaan di masa yang sekarang. Nah, terjadi beberapa adanya kesamaan dan adanya juga perbedaan. Jadi di tujuannya itu mereka sama-sama untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang dilakukan oleh gerakan keagamaan pada masa lalu dan masa sekarang. Nah, namun yang menjadi perbedaan yang sangat mencoloknya itu dengan model yang dilakukan oleh gerakan keagamaan tersebut. Jika dahulu gerakan keagamaan itu bergerak dengan cara mereka membuat institusi pendidikan, membuat rumah sakit, membuat LSM atau organisasi dan lain sebagainya. Namun sekarang mereka hanya gerakannya itu bisa gerakan di media sosial. Seperti sekarang biasanya si pemuda hijrah mungkin dengan adanya 1 minute booster dan lain sebagainya mereka booming gitu. Jadi gerakannya itu tidak turun, ada yang turun ke jalan dan ada juga yang melalui media sosial. Begitu Pak. Jadi dikategorikan antara gerakan keagamaan pada masa lalu dan gerakan keagamaan yang sekarang. Begitu Bapak. Oke, dilanjut itu. Lalu apa hubungannya dengan Lia Eden, Hari Kiamat, dan apalagi tadi Gavatar ini? Apakah menyebut itu seperti mereka sekte atau gimana itu terhadap pemuda hijrah ini? Betul Bapak. Jadi seperti Gavatar, Lia Eden dan lain sebagainya itu kan
bisa dibilang dengan gerakan-gerakan sempalan gitu. Jadi ada, kalau misalkan dikategorikan gerakan keagamaan mungkin bisa dilihat dari sifatnya, ada yang bersifat ke arah positif dan ada juga yang negatif karena ketidakpuasan dia terhadap agama yang mainstream gitu. Kalau misalkan yang bersifat positif bisa disebut dengan si pemuda hijrah, contohnya gitu. Mereka tidak puas dengan adanya gerakan keagamaan yang sekarang, mungkin sekarang itu gerakan keagamaan terlihat tidak terlalu kental gitu keislamannya, tetapi masuk juga ke dalam ranah politik dan lain sebagainya. Agama dipadu-padankan dengan perpolitikan gitu. Nah, akan tetapi si pemuda hijrah memberikan nuansa Islami di tengah kehidupan perkotaan yang mereka itu membutuhkan spiritualitas gitu, Pak. Dan juga jika yang bersifat negatif mungkin seperti Lia Eden gitu, dia tidak puas dengan adanya ajaran Kristiani, sehingga dia menganggap bahwa dirinya adalah malaikat Jibril, dan dia membuka atau membuat gerakan keagamaan yang dia buat gitu, Pak. Jadi ada gerakan keagamaan yang bersifat positif untuk mengembalikan kembali ajarannya atau untuk memurnikan kembali ajarannya, tetapi ada juga gerakan sempalan yang mereka malah jauh dari agama sebelumnya gitu. Mungkin begitu, Bapak. Oke, terima kasih Teh Rika ya. Itu yang hari kiamat ada yang tahu, itu saya belum tahu, ini mungkin bisa di-share, ini bisa nanti difokuskan, apa menarik enggak itu? Ya, Itu Pak. siapa itu? Hari kiamat. Di videonya Pak Dede Syarif di YouTube bahwa gerakan hari kiamat itu adalah sebagai sebuah sekte yang mereka itu jadi kayak mereka bersama-sama untuk ini, Pak, kayak bunuh diri bersama-sama gitu dengan tujuan-tujuan tertentu gitu, Pak. Oh iya, mungkin bisa digali lagi. Di mana itu, di Bandung? Kalau dilihatnya di Bandung, Pak, sekte gerakan hari kiamat, tetapi sekarang terlihatnya sudah tidak ada gitu, Pak, gerakan tersebut. Oh, kenapa nggak ada? Apa mereka bubar sendiri atau dibubarkan? Karena mungkin sudah pada meninggal, Pak. Oh, udah lama. Jadi kan gerakan mereka itu seperti apa ya? Mereka bersama-sama untuk mengakhiri kehidupannya, begitu, Bapak. Oh iya iya, kayak David Koresh gitu ya? Ya, Pak. Waduh, itu mungkin kumpulan kaum frustrasi ya, atau apa ya? Gitu. Oke, jadi memang berbeda-beda ya ininya, apa namanya, berangkatnya, titik berangkatnya. Ada yang kalau yang Teh Rika ini, pemuda hijrah ini dari masjid ya, Ya, betul, Pak. dari mungkin apa ya, sabun nasa'a fi ibadati robbih atau rojulun mu'alakun fi masajid ya, gitu hadisnya ya. Jadi laki-laki ya, para remaja ya, orang dewasa laki-laki yang hatinya itu terikat pada masjid ya. Jadi yang pertamanya nampaknya masjid, lalu dari masjid biar yang gembira gitu ya, dari berbagai mazhab diundang, termasuk yang apa, geng-geng motor ya katanya ya. Iya, betul, Bapak. Oke. Nah, itu jadi titik berangkat. Apa? Gimana, Terika? Ya, betul, Bapak. Jadi mereka itu tidak hanya anak muda yang misalkan mereka dalam keluarga agamis gitu, tetapi dari yang anak pang, anak skateboard, anak-anak yang suka nongkrong. Jadi jauh dari kata Islami, tetapi mereka setelah mengenal SIP ingin berhijrah, begitu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Betul sekali ya, Kang. Sangat menarik gitu jika sekarang adanya moderasi beragama, apalagi dengan Menteri Agama yang baru yang kita tuh harus melakukan moderasi beragama gitu. Nah, jika dilihat SIF itu yang pertama tadi ada dia tergabung dalam barisan membangun negeri gitu.
Dan yang kedua, saya pernah melakukan penelitian skripsi yang S1 saya itu tentang si pemuda hijrah. Dan di sini si pemuda hijrah itu ketika saya melakukan wawancara dengan ketuanya, beliau tidak mengatakan bahwa si pemuda hijrah itu adalah sebuah organisasi atau sebuah keagamaan yang bersifat moderat, tetapi terlihat dari statement yang dia lontarkan bahwa dia mengatakan seperti ini, si pemuda hijrah itu melakukan kajiannya, bahasannya itu yang ringan-ringan bahasan yang disukai oleh anak muda gitu, seperti misalkan ketika anak muda galau, jadi harusnya seperti ini gitu, jadi bahasan-bahasan yang ringan yang menarik kaula muda. Nah, akan tetapi ketika ada anggota yang ingin melakukan kajian intensif, misal ingin memperdalam Islamnya itu dalam tanda kutip gitu ya, agak melenceng, jadi mereka itu tidak tergabung lagi gitu, jadi mereka malah merekanya sendiri malah sedikit demi sedikit keluar dari kegiatan SIF gitu, jadi tidak mengikuti agenda kegiatan SIF. Dan juga ketika ada anggota yang seperti itu, SIF membentengi diri dari adanya anggota yang memiliki paham seperti itu, begitu Kang. Tidak dijelaskan secara rinci sih bahwa SIF itu terlibat dalam moderasi beragama gitu, tetapi dengan statementnya seperti itu, saya rasa itu sudah menggambarkan bahwa SIF merupakan komunitas yang moderat. Begitu Kang Pailani. Kemudian saya kayaknya tadi kan Kang Pailani itu menanggapi juga ya yang tentang saya kenapa tidak dibahas lebih mendetail gitu kan, kayaknya lebih menarik. Nah, memang betul yang seperti pernyataan Kang Pailani itu, kenapa kan di Bandung itu ada kayak kampung toleransi seperti itu, tapi kenapa tidak dibahas. Nah, sebenarnya dulu waktu S1 itu kan emang saya juga dulu kuliahnya emang studi agama-agama, tapi dulu waktu S1 tidak terlalu aktif berkecimpung dalam kegiatan yang seperti itu. Kalau teman-teman mah ada yang aktif di Jakataru, Balad yang kayak gitu. Nah, Jakataru itu jaringan kerja antar umat beragama. Kalau Balad itu adalah Bandung Lautan Damai. Jadi saya memang tadi pas di pembahasan itu tidak mencantumkan di PowerPoint, khawatir salah menjelaskan gitu. Karena dulu waktu S1 tidak memperdalam lebih ke sana gitu. Seperti itu Kang Pailani mungkin. Sip, atur nuhun Kang Restu. Ya, siap. Oke. Oke, ada lagi kawan-kawan? Ada Bapak. Oh, silakan Teh Andini. Ya, Oke. Kalau untuk statement Kang Restu, saya kurang setuju ya Bapak ya. Sebenarnya kita mampu mengungkap realitas sosial yang ada dengan pendekatan yaitu tadi kan kita akademisi, maksudnya kita boleh maksudnya tujuan kita tidak membenar atau menyalahkan, tetapi menganalisis gitu kan gerakan ini seperti apa, polanya seperti apa. Lalu kalau tadi dari Kang Restu kan gerakan lintas agama, nah itu teorinya seperti apa, lalu realitas sosial itu dianalisis melalui teori yang sudah Kang Restu pegang gitu maksudnya. Jadi kita perlu kehati-hatian, tetapi kita sebagai akademisi tidak condong menyalahkan atau membenarkan, tetapi menganalisis. Seperti itu sih Bapak, kalau tanggapan saya. Malah kalau misalnya menggunakan contoh, kita lebih mudah memahami seperti itu. Jadi yang tadi Kang Pailani sampaikan lebih memfokuskan pembahasan seperti itu, sehingga kita kalau untuk teori secara konsep toleransi dan segala macam kita memahami gitu, tetapi toleransi yang bagaimana, bukankah toleransi juga udah digaungkan jauh-jauh hari, tetapi apakah meredam konflik agama? Kan sampai saat ini masih ada seperti itu. Jadi apa nih yang perlu diperbaiki? Nah, mungkin tujuan dari kita sebagai ilmuwan, maksudnya akademisi gitu ya Bapak ya, yang menganalisis sampai di tahap itu. Seperti itu sih Bapak, saya tambahannya. Mohon maaf, terima kasih. Oke ya, terima kasih ya. Begitu memang ini ya. Jadi kita penelitian dulu. Jadi
Jadi bukan sampai ke ideolog kita ya, tahapnya masih belum. Nggak tahu kalau Pak Elah nih, diam-diam dia mempunyai umat yang dibina gitu kan, dikonstruk. Jadi Pak Elah ini bisa jadi ideolog. Kalau saya kan ideologinya ya pers terbuka gitu ya, jadi menulis lah, melatih menulis kawan-kawan, jadi tidak berbahaya ya secara ideologis. Nah, jadi Kang Restu ya, bagusnya kita kalau ya menurut yang modern science ya, ilmu pengetahuan yang awal-awal dulu modern ya, jadi harus mengambil jarak dengan yang ditelitinya sehingga bersifat objektif ya kan, pada saat presentasi ilmiah gitu ya, baik berbentuk apa sekarang PPT, tulisan atau apa kan, ceramah. Jadi judgementnya ditahan dulu gitu kan, mana yang baik, benar, buruk dan sebagainya kan. Nah kalau ILC mungkin lain ceritanya. Dia bisa jebret-jebret tapi kemudian ditutup. Jadi bagusnya kita ini secara, makanya semakin banyak informasi semakin bagus nanti ke judgementnya. Sehingga orang Barat menyebut orang yang ilmiah itu yang well informed katanya kan, yang informasinya bagus keterimanya, jadi lengkap, detail dan sebagainya, sehingga judgementnya bagus. Begitu pula yang biasa dilakukan oleh para penguasa yang cukup lama gitu ya, berkuasanya itu karena mereka mendengar dari kedua belah pihak baru kemudian judgement. Kayak Pak Harto itu konon dulu itu kedua pihak itu selalu didengarkan. Bagaimana ini menurut jenderal ini, menurut jenderal ini, kan menurut pengusaha dan sebagainya. Oh, baru kemudian di judgement gitu. Tidak terlibat dalam perdebatan. Kadang beliau ini katanya ya, kata seorang menteri yang pada zaman Pak Karno juga jadi menteri dan pada zaman Pak Harto juga jadi menteri. Nah, Pak Harto itu katanya orangnya itu ya pembukaan, kemudian ya silakan. Jadi nggak ikut debat dengan menteri. Kalau dengan Pak Karno itu senangnya karena dianya ideologis ya orangnya itu, Pak Karno itu jadi suka berdebat gitu. Jadi di rapat kabinet itu kadang berdebat kan kadang kalah katanya sama menterinya gitu. Ya kadang marah-marah juga tapi pulangnya kadang ngongkosin beta katanya kan ini katanya terima kasih masukannya gitu. Jadi gentle ya. Jadi beda-beda. Nah kalau Pak Harto itu banyaknya mendengar gitu ya, banyak mendengar baru kemudian judgement begitu. Itu memang tujuan ilmu itu kan pada akhirnya untuk mempermudah hidup kita, itu ya. Jadi ya diantaranya harus bisa ada judgement. Karena makanya di tesis, disertasi atau karya-karya ilmiah suka ada saran di belakangnya setelah pembahasan, kesimpulan dan saran. Saran itu biasanya ya untuk judgement, produk judgement nantinya itu baik oleh pemerintah, oleh masyarakat atau orang yang diteliti gitu, bahkan untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Jadi saran ini juga penting bagaimana sebuah kesimpulan dari penelitian itu menjadi produk untuk ditawarkan kepada siapa saja yang memerlukan.